setelah menyoal gagal belajar, maka permasalahan berikutnya anak umur SMP sama SMA malas beribadah. Ya, ini kita dapatin diajak ke masjid susah, disuruh jilbaban sulit, sholatnya kadang kena kadang tidak. Kemudian apalagi kalau sudah terjerat ke dalam dunia hura-hura, temannya memotivasi untuk melalaikan sholat, ini lebih bahaya lagi. Kita dapatin sebagian orang tua sering bilang, "Pak, anak saya kok tiba-tiba." Nah, kalimat tiba-tiba ini yang perlu kita dudukkan. Tidak ada dalam kamus anak perilaku itu muncul tiba-tiba. Yang ada bibitnya sudah lama tidak kita atasi, kemudian meledak. Yang ada sebetulnya anak ini sudah lama menyimpan potensi itu, tapi kita tidak sadari. Terutama perempuan yang sangat fluktuatif saat usia SMP. Ada anak ketika TK, SD masih gampang disuruh jilbaban. Ternyata setelah dewasa usia SMP mulai ngeyel, yang katanya gerah, yang katanya teman-teman nggak pada jilbaban, yang katanya di sekolah nggak bisa belajar bagus, yang katanya prestasinya menurun, macam-macam. Inilah pentingnya bagi orang tua menanamkan terus, ya, keutamaan ibadah. Dari mulai kalau perempuan sudah kita harus kenalkan hukum haid, hukum nifas, kemudian hubungan laki dan perempuan, kemudian menutup aurat. Kenapa sih harus menutup aurat? Ini harus kita kenalkan, kita argumentasikan secara ilmiah dan bagus kepada anak tersebut. Selanjutnya, terfitnah dengan syahwat. Ini bawaan anak umur SMP, SMA, pokoknya maunya hura-hura. Kalau diajak konser nggak pernah nolak. Diajak nonton film selalu semangat. Apalagi makan. Ya, kalau ada anak umur SD, SMP diajak makan nolak, itu kayaknya sakit perut aja. Paling seneng. Ya. Terutama kalau sudah usia SMA, itu bawaannya dandan. Ya, baju pengen ganti-ganti, sepatu pengen ganti-ganti, HP paling trendy, tas paling trendy. Itu anak umur SMA awal. Apalagi ketika melihat pesaing-pesaingnya menularkan penyakit itu. Temannya yang A, tasnya Gucci, oh hebat. Sepatunya polos, apa polos itu? Polo yang los, ya gitu. Wah, melihat temannya HP-nya Masya Allah Samsung yang tipe sekian, foto sekian megapiksel. Belum lagi nanti laptopnya ini, wah itu yang dipingin. Nah, biasanya anak ini penyakitnya berlebihan dalam makan minum, buang-buang makan, ya. Pilih apa aja, nggak habis soal sekian. Karena antara penangkapan mata, mulut, sama perut itu rata-rata nggak sinkron. Apa nggak sinkron? Kadang-kadang nikmat di mata, nggak enak di perut, nggak enak di mulut, dibuang. Kadang-kadang, wah kayaknya nggak enak di mata,
kok enak di mulut, perut nyaman, Masya Allah, nambah lagi. Itu. Terus kemudian banyak tidur. Wah itu. Memang kita tidak ingkari anak bayi umur 1-4 membutuhkan tidur itu hampir 21 jam. Umur 4 sampai umur 7 itu membutuhkan waktu hampir 11 jam tidur. Umur 7 sampai umur 12 membutuhkan waktu 8 jam. Umur 12 ke sana membutuhkan rata-rata 7-6 jam. Nah kita ini rata-rata kalau bisa 4-5 jam, 5-4 jam. Ya, 4-5. Itu insya Allah bikin panjang umur, awet muda, sehat insya Allah. Itu. Jadi jangan dikira sedikit tidur itu sehat. Ini sakit enggak, banyak tidur sehat enggak. Bahkan ulama-ulama itu yang panjang umurnya seperti Syekh bin Baz itu tidur rata-rata 4 jam sehari. Nah, tips tidur yang bagus, tidur segera, bangun tengah malam atau jam 2. Nanti menjelang subuh tidur sebentar baru sholat subuh. Itu tidurnya Rasulullah. Dan ini juga tidurnya Nabi Daud alaihissalam. Terus kalau bisa qailulah sebelum atau setelah zuhur. Qailulah ini faedahnya Masya Allah mengendorkan syaraf yang tegang yang kerja dari mulai pagi. Terus kemudian membuat awet muda otomatis. Makanya lihat aja ibu-ibu yang sering tidur siang itu rata-rata awet muda. Umur 40 kelihatan 25. Nah, itu dilihat dari langit. Ya. Tapi kalau sekarang ibu-ibu yang makannya nggak ngontrol, tidurnya sering pagi, itu bentuknya nggak karu-karuan. Dijamin tuh, bundar, lingkar udah. Itu. Makanya hindari makan banyak, hindari tidur pagi. Ya, tidur pagi itu penyakit, tidur sore itu gendeng. Makanya sebagian dokter Arab yang zaman dulu mengatakan, man nama ya ba'dal asri fa dhahaba aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Siapa yang tidur setelah asar otaknya lenyap, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Makanya rata-rata orang yang tidur setelah asar itu nggak sadar beberapa menit. Hah, ini zuhur apa maghrib apa subuh gitu kan, gitu. Itu bahaya. Kayaknya tidur yang paling bagus sebetulnya ba'da sholat zuhur. Setengah jam aja, nggak usah banyak-banyak. Itu kayak 3 jam pada waktu subuh. Itu dan sehat, fresh, semangat kerja, semangat berpikir. Dan subhanallah, otak itu lebih segar, lebih cerdas, lebih gampang diajak untuk berpikir jauh sebelum kita tidur. Dan begitu juga tidur setelah subuh, apalagi setelah asar, itu mengurangi sampai 5 kali lipat daya pikir kita. Makanya itu motivasi kenapa Rasulullah menganjurkan tidur qailulah. Sudah dapat pahala sehat, Masya Allah. Terus kemudian berlebihan dalam bersolek. Itu jadi Masya Allah kemana-mana bawa sisir, bawa kaca, sampai dompetnya pun ada kacanya. Itu ciri khas anak muda ini. Bahkan kadang-kadang nggak tahu tempat, nggak tahu diri. Ada kaca di mana aja pintu dibuat ngaca, nggak tahu di belakang ada orang di belakang kaca itu. Ini ternyata di sebelahnya ada orang. Katanya orang di sebelah kaca senyum-senyum aja. Ini anak ngapain? Nah itu. Ya saya gitu. Dan tentang masalah model-model itu selalu update. Cukur itu pengen niru. Ini kepalanya siapa? Itu ini model kepala anjing, ada kepala monyet. Jadi potongan-potongan rambut anjing ya, tidak ada.
Kan itu ada mode-mode ya. Itu semuanya itu cukur ala hewan. Ada itu dijual di beberapa tempat salon itu. Mau mode mana dek? Ini ada mode orang hutan, lutung, beruk, ini kan itu model-modelnya itu. Nah yang begini itu jalan kipang. Makanya caranya hilang, K-nya hilang, tinggal pang. Terus kemudian banyak mengkritik. Nah ini penyakit anak remaja. Ya, apa saja yang sekarang ini kita usulkan selalu ditolak, dikritik. Yang suruh jilbab, kritik. Suruh sholat, kritik. Apa aja. Ya. Nah, hadirin sekalian, ini suatu hal yang jelek, tetapi itu watak daripada eksplorasi. Anak itu pengen gaya. Biasanya anak-anak umur seperti ini itu ingin diakui menjadi dewasa yang paripurna. Makanya apa saja yang dia sekarang kita arahkan itu nggak mau. Menyalah-nyalahkan orang yang mengarahkan dengan cara tadi itu, mengkritik, kalau nggak kita katakan cerewet. Ya, kritik aja. Kasih HP, aduh, hari gini saya orang begini dibeliin HP ini jadul, kritik, HP jadul. Dibeliin sepatu, dikritik, ya Allah, ini sepatu zaman tahun 68 ini. Itu kan kritik. Apa aja dikritik? Gak ada yang selamat dari kritikan. Padahal Rasulullah SAW memberikan satu petunjuk, Innallaha la yubghidul fahishal badi. Allah itu sangat benci orang yang pedas lidah dan tajam lidah, suka mengkritik. Nah, oleh karena itu di sini tolong diperhatikan. Orang bicara itu ada 3 jenis, katanya Imam Ibnu Hazm, halaman 74 antum lihat. Mereka yang berbicara ngawur, tidak paham dengan apa yang sedang ia bicarakan. Ini namanya orang lantur dalam istilah kita. Ini paling jelek, dan pembicaraan dia tidak mau ambil peduli, mau batil, mau hak, mau sekarang mengandung syirik, mau bid'ah atau khurafat, atau mungkin menentang Allah, bahkan mungkin itu dosa besar, nggak peduli. Yang penting ngomong aja. Apalagi mendapatkan inspirasi dari teman-temannya. Ya, contoh aja, ada saya pernah temukan, masya Allah, karena hidup di luar negeri lama, bilang saya itu nyesel jadi muslim. Kenapa deh? Ya habis lapar 30 hari puasa. Ini gara-gara Islam. Saya milih Islam jadi nyesel saya. Masa orang suruh lapar 30 hari nggak boleh makan, kan? Ya peduli, ngawur. Kemudian mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka anggap benar dan membantah sesuatu yang mereka anggap batil, padahal tidak seperti itu. Bahkan yang dia anggap benar itu salah, yang dia anggap batil itu benar. Ini ada yang model begitu. Yang ketiga, mereka berbicara pada tempatnya, dan demikian itu lebih mahal ketimbang belerang merah. Artinya, yang bicara tepat waktu, tepat sasar, tepat argumen, itu jarang memang. Nah ini anak kita harus kita latih seperti itu. Dan contoh aja Rasulullah ketika mendapati istrinya mengatakan, yaitu Aisyah, yang mengatain Sofia saat bepergian bersama-sama, kendaraan Aisyah rada longgar kosong, sementara kendaraan ini Sofia penuh. Rasulullah menawarkan untuk sebagian barang Sofia dititipkan kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Enak aja, barang si pendek itu si pendek itu Sofia. Apa kata Rasulullah? Diluruskan sama Rasulullah. Laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajadu. Kamu telah mengatakan satu kalimat, kalau dicampur ke air lautan keruh semua. Subhanallah. Ini cara Rasulullah mendidik kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak remaja kita yang
juga Rasulullah mengatakan bahwa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku nanti di hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan sesungguhnya orang yang paling saya terbenci, ya maksudnya paling dibenci dan paling jauh majelisnya dariku nanti di hari kiamat adalah at-tartharun. At-tartharun itu ngomong banyak, ya. At-tartharun itu banyak ngomong. Wal mutasyaddiqun, yang dimaksud al mutasyaddiqun itu adalah ngomong berbicara sembrono tanpa pilih-pilih, tanpa memilah-memilih, dan tanpa mengerti resikonya. Asalnya plus. Ini namanya dalam bahasa kita, istilah kita asmuni, asal muni. Nah, itu ya, atau plus, asalnya plus. Aspal, asal apa? Asal? Aspal semua. Aspal, asal nyempal. Ya. Wal mutafawwiquna qala al mutakabbirun, lagi angkuh dan sombong. Jadi banyak omong, asal nyeplos, nggak ngukur benar salahnya, dan sombong lagi angkuh, sulit untuk diarahkan, ditegur. Ini sifat orang yang kata Rasulullah paling dibenci dan paling jauh majelisnya dari Rasulullah nanti. Kemudian penyakit remaja berikutnya adalah banyak berkeluh kesah. Nah ini, ya kurang ini mengeluh, kurang ini mengadu, bahkan merasa manusia yang tidak pernah diperhatikan, merasa manusia yang paling susah di dunia, merasa didolimi, tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Itu anak biasa. Jadi ada sebagian anak problem ini banyak berkeluh kesah, merasa kurang disayang orang tuanya, kurang diperhatikan orang tuanya, merasa tidak diberikan hak secara normal, dididik secara normal, diasuh secara normal, bahkan menuduh orang tuanya zalim, orang tuanya menelantarkan, orang tuanya tidak punya perhatian di dalam pendidikan, pengasuhan, dan hak-hak materi dan non-materi kepada anak. Ini, katakan kepada anak seperti itu, Bapak Ibu, kamu bisa lahir aja udah utuh. Iya. Bapak Ibu sekalian, seandainya nih, kita juga punya orang tua semua. Seandainya ada orang tua yang hanya punya jasa ngeluarin kita tok ke dunia, itu udah cukup kita balas jasa. Apalagi menyekolahkan, mendidik, ngasih pakaian, papan, semuanya dilengkapi. Ya, itu adalah bisikan setan. Ya. Seandainya ada orang tua yang hanya punya jasa satu, yaitu ngeluarin antum ke dunia tok, itu sudah cukup kita membalas jasa untuk memperbaiki. Kenapa? Karena minimal dia sudah melakukan hak yang 3. Makanya kita ketika ditanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak diperbaiki? Ibumu, ibumu, ibumu. Dengan lahir tok sudah 3 terpenuhi. Kenapa? Ibu diulangi 3 kali, bapak sekali. Karena punya jasa hamil, melahirkan, nyusui. Sudah berhak untuk diperlakukan ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Ketika ditanya, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kenapa 3 kali? Bapak sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Battal. Karena ibu punya jasa 3 dalam kehidupan manusia. Hamil, melahirkan, menyusui. Udah, cukup kok. Ya, seandainya nggak melakukan selain itu, sudah cukup kita harus melakukan birrul walidain, balas jasa ke orang tua kita. Apalagi lebih dari itu. Pandai menghayal. Nah ini juga kadang ya pengen sesekali jadi pilot, tahu-tahu pengen jadi ustaz. Nah itu kan melenceng banget. Jurusannya aja nggak ketemu. Gitu.
menghayal. Kadang yang lebih parah lagi sudah kena penyakit indera keenam, menghayal, halusinasi, sampai kepada tingkatan skizofrenia, seakan-akan dia itu sosok lain daripada kenyataan yang ada sekarang. Ini bahaya. Makanya kalau ada anak penghayal seperti ini, arahkan aja bikin cerpen. Nah tuh, jangan. Malah sekarang tunjukkan pada hal-hal yang faktual. Kalau bisa anak menghayal ini Pak, arahkan bisa belajar matematik, eksak aja, tunjuki hal-hal yang realita itu. Jangan malah dimasukin ke dunia hayalan, masuk ke dunia seni, hancur anak itu. Ya, apalagi tadi diajari berbagai macam nulis novel, hayalan, nanti semakin bahaya. Terus kemudian diantaranya juga bangga dengan nasab. Nah ini ada sebagian anak yang hanya melulukan kebesaran orang tuanya, kehebatan nenek moyangnya. Makanya dikatakan di sini, kun ibna man syi'ta waqtasib adaba. Jadilah kamu anaknya siapa saja. Yang penting perbaiki perilaku Anda. Yughnika mahmudu wa an nasab, itu akan mengganti kehebatan nasab. Innal fata man yaquluha anada laisal fata man yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda adalah yang mengatakan inilah saya, bukan dulu bapak saya begini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat ke surga. Sehingga Rasulullah tegas-tegasan mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, salini min mali abiki ma syi'ti la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah segala sesuatu tentang materi dunia kepada bapakmu, tapi aku tidak akan bisa menjamin kamu nanti di akhirat. Aqulu liman ghada fi kulli yawmin yubahina bi aslafi idhamin. Saya katakan kepada yang tiap hari mengelulukan nenek moyangnya yang sudah jadi tulang, ataktani bil idham, apakah kamu puas dengan tulang? Wa anta tadri, kamu tahu bi annal kalbal yaqna bil idham. Kamu paham yang senang tulang itu apa? Anjing. Kata sang penyair, Pak, yang senang tulang apa? Kalau sekarang ada orang yang bangga dengan nenek moyangnya yang sudah jadi tulang berulang, apa bedanya? Ini juga senang sama tulang. Itu nggak ada beda, cuma status aja kegunaannya yang sama, yang beda. Wa mal fakhru bil idhamir ramim, bukanlah kebanggaan terhadap satu tulang yang sudah remuk, sudah punah di liang kubur. Wa innamal fakharu alladhi yabghil fakharu bi nafsi. Yang namanya kehebatan adalah kehebatan yang dia buat sendiri dalam kehidupannya. Ini soal buat anak-anak yang membanggakan nasab. Berlebihan dalam bercanda, ini bawaannya anak. Masya Allah, kadang-kadang itu gurau itu dari mulai pagi sampai siang. Gurau aja itu bawaan anak, Masya Allah. Ya, kadang-kadang berlebihan. Saking berlebihannya nangis sampai tengkar. Itu. Jadi jarang anak-anak yang gurau akhirnya nggak tengkar kan? Jarang. Karena pasti berlebihan. Yang gurau sama adiknya, sama kakaknya, akhirnya ujung-ujungnya tengkar. Makanya di sini Rasulullah nggak ada masalah gurau. Pernah Rasulullah dijadiin kuda-kuda nama cucunya. Bahkan ketika Umar menemuinya, nikmal farasu tahtakuma, waduh hebat banget ini kudanya. Ini maksudnya Rasulullah kan jadi kuda mahal banget. Qala Nabi ni'mal farisani, begitu juga lebih hebat lagi yang ada di atas kudanya. Itu Hasan wal Husain. Dan Rasulullah juga bercanda dengan seorang badui, bercanda dengan istrinya, tapi candanya Rasulullah membuahkan keutamaan. Canda Rasulullah tidak kelewatan batas, canda Rasulullah tidak mengandung dusta, bahkan canda Rasulullah memasukkan orang yang diajak bercanda masuk surga. Subhanallah. Putus selanjutnya, putus asa melakukan perbaikan. Ini ciri khas dan kelemahan remaja, terutama SMA.
Kalau melakukan suatu perbuatan negatif atau kelemahan-kelemahan, kalau diajak untuk memperbaiki, alasannya ada aja. Kecenderungannya membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Ya, contoh ditegur supaya tidak terus main komputer game, ada aja alasan. Ya. Dan kayak keburukan ini sudah ditakdirkan untuk dia dari mulai lahir sampai mati, nggak akan bisa dirubah. Nah, ini putus asa melakukan perbaikan. Padahal kuncinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siapapun dan dimanapun orang tidak akan berubah kalau dia sendiri tidak mau memulainya. Ya, tinggal tadi sebetulnya mudah. Lakukan 6 langkah selama 40 hari. 1. Pikirkan dampak keburukannya. Lalu petakan untuk meninggalkan keburukannya. Diskusikan untuk mencari solusinya. Nah, kerjakan, setelah itu dapat hasilnya, biasakan, budayakan selama 40 hari. Insya Allah hilang. Contoh, ada anak yang sudah kecebur ke dalam kebiasaan merokok. Sebetulnya butuh 40 hari untuk melatih. Pikirkan, petakan, diskusikan, kerjakan hasilnya, biasakan dan budayakan. Insya Allah hilang. Atau apalagi yang lebih parah lagi, narkoba atau kebiasaan gak sholat, kebiasaan lagi mungkin berteman dengan orang-orang yang tidak jelas, ya. Itu sebetulnya bisa dirubah semua. Intinya nggak ada yang nggak bisa. Semua asalnya manusia tidak melakukan, kemudian melakukan, berarti awalnya nggak bisa juga. Menjadi bisa karena dibiasakan. Contoh, ada orang yang sekarang melakukan, terlepas dari sekarang jelek, dia melakukan keburukan karena awalnya kan dibiasakan, akhirnya membudaya. Berarti sesuatu yang berpotensi dibiasakan untuk hilang juga bisa. Malas bekerja, dan ini merupakan satu perkara yang tadi sudah kita singgung. Mencontoh orang pandir. Nah, ini yang lebih kacau lagi. Samping malas bekerja, disuruh nyuci pakaiannya nggak mau, disuruh bantu kerjaan rumah nggak mau, bahkan diajak untuk belajar sedikit-sedikit, bekerja juga kadang-kadang alasannya aja ada. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian yang punya usaha apapun, sejak dini SMP, ya, anak itu sudah dilibatkan, walaupun tidak dipekerjakan tadi, diajak. Kalau sekarang punya usaha, umpamanya rumah makan, sekali-kali kita aja. Saat liburan, ayo ke rumah makan. Nanti kamu pakai ini, kamu yang hitung duit. Nah, nanti kasih bonus. Keuntungan hari ini kamu ambil separuhnya. Oh, seneng. Wah, aduh. Itu caranya, kasih motivasi. Itu punya bisnis travel aja. Itu. Jadi sehingga di sini dia termotivasi untuk bisa mengganti profesi ayahnya, untuk bisa mengganti profesi ibunya, plus dia tahu kerjaan, gitu loh. Jangan dimanjakan. Kemudian mencontoh orang pandir tadi, ketika ditegur, "Dek, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak ini?" Yang ono aja nggak pernah sholat juga nggak ada masalah. Nah, itu orang yang nggak bener, dia dipakai contoh. Itu, "Dek, kenapa kamu nggak jilbaban sih, Dek?" Yang di teman saya aja nggak sekolah. Nah, ini sekolah saya itu yang nggak jilbaban banyak. Bapaknya juga ada yang kiai. Jadi yang nggak bener tidak dicontoh. Makanya katanya Ibnu Hazm, waspadalah terhadap panah iblis yang menembak kita paling berbahaya. 1, melakukan kesalahan karena alasannya dulu sudah pernah, sekarang dilanjutin. Itu panah iblis paling berbahaya. Ketika dia melakukan kesalahan, dulu juga seperti ini, udah kadung deh sekalian. Yang kedua tadi, dia melakukan kesalahan karena sudah ada orang yang pernah melakukan kesalahan seperti saya. Ini panah iblis yang paling berbahaya, yang menghancurkan kehidupan siapapun. Nah,
Selanjutnya juga menyanyikan waktu, ya waktu habis kadang untuk gurau, kadang hanya untuk di depan game TV, atau kadang waktu habis untuk ura-ura jalan-jalan roh. Ini juga penyakit. Selanjutnya juga congkak lagi sombong, ini juga penyakit. Dan termasuk juga penyakit anak usia itu gampang berbohong. Tanya, udah sholat belum? Ini sudah. Padahal belum. Tapi kalau ditanya, sudah makan belum? Jujur. Jadi anak-anak yang paling jujur itu kalau ditanya cuma satu, sudah makan belum? Itu paling jujur. Selain itu masih tanda tanya. Nih, sama kayak ibunya juga. Perempuan itu paling jujur kalau ditanya apa? Dan paling tidak bisa jujur ditanya apa? Bapak punya perempuan nggak? Perempuan itu paling jujur kalau ditanya kecantikannya. Ibu cantik ya? Iya pasti. Enggak pernah nolak. Dan paling tidak jujur kalau ditanya umurnya. Nah, itu. Ngapain lu nanya-nanya umur? Itu kita dibentak, itu kan gitu. Makanya kalau tanya jangan umurnya, tapi tanya Masya Allah, hari ini tumben Mbak cantik banget. Ya senang. Kalau ditanya Mbak, umur Mbak berapa sih kok tua banget? Wah marah itu. Itu bisa keluar tanduk gitu. Nanya umur, gitu. Ya, demikian insya Allah kita bisa. Nah, hasud dengki ini juga termasuk penyakit diri sama temannya, punya ini, punya itu. Ini semuanya adalah penyakit dan insya Allah bisa disembuhkan. Ini problem yang butuh solusi, sehingga problem solving remaja muslim yang harus kita tangani serius, terutama di kategori umur SMP sama SMA. Dan mudah-mudahan ketika kita lolos umur ini, maka untuk selanjutnya kebentuk. Pokoknya gini Pak, kaidahnya. Anak itu kalau sudah lompat umur 17 dan trennya itu kelihatan Masya Allah udah kena bagus, sholatnya udah mapan, ngajinya udah enak, diajak bicara sudah Masya Allah, cita-citanya juga udah bagus, sudah Bapak udah tenang Masya Allah, nggak ada fluktuatif setelah itu. Yang ngeri itu SMP, ya Masya Allah. Kadang-kadang, Dek gimana Dek? Kita ya pokoknya saya nanti mau masuk Madinah, hafal Quran 30 juz. Besok mau jadi bintang film. Nah, waduh, terus mau jadi apa? Pokoknya saya mau kerja di kapal aja. Terus apa lagi? Besok lagi saya pengen jadi berubah-ubah. Aduh, deg-degan. Tahu-tahu, aduh, saya kalau pakai jilbab terus begini susah dong hidup. Ya Allah, gitu. Jangan-jangan terus-terusan ini kan gitu. Deg-degan juga. Makanya orang tua kalau baru punya anak TK SD, ya itu masih langsam. SMP itu Pak, SMP, SMA, Masya Allah. Ya Allah, jangan-jangan kayak gue nih. Udah ketahuan. Kenapa Pak? Anak juga dulu begini. Terus nular. Makanya kalau lagi ada masalah, salah-salahnya begitu. Ini lo turunan lo nih. Itu kan anak nggak pernah begini. Gitu. Enak aja lo. Sekarang giliran jelek gue, giliran baik lo, gitu kan gitu. Nah, dari sinilah SMP, SMA antum harus kontrol benar. Makanya anak SD ajaklah bermain, anak SMP ajaklah belajar adab, anak SMA ajaklah berteman. Salahnya di sekolah Pak, maaf. Kadang di sekolah guru menampilkan tampilan yang kayak security sama maling. Nggak pernah senyum. Dikiranya dengan cara itulah diseganin anak, ditakutin anak, wibawa di depan anak. Makanya saya katakan kepada guru-guru, Mas, kalau kamu pengen ditakutin anak, antum ngapain kuliah sampai S2? Jadi kuntilanak aja, iya, kan ditakutin, nggak usah kuliah. Antum kok pengen jadi bangga, jadi orang ditakutin anak? Harusnya kita pengen disenangi anak, disegani anak, dicintai anak. Itu guru. Mulai mental berubah. Alhamdulillah. Anak akrabin nggak ada masalah. Anak-anak kita akrabin, kita ajak bicara, kita sedikit bercanda tapi kecil nggak berlebihan. Itu anak SMA. Sehingga
Ketika di rumah bapaknya tegang, bapaknya streng, di sekolah gurunya kayak tadi security sama maling. Akhirnya yang dicari apa? Pelampiasan, nyari teman di tengah jalan. Yang penting ada. Itu yang terjadi. Sehingga Pak, kita temukan anak-anak gak ada yang akrab sama guru, gak ada yang akrab sama orang tua. Anehnya bisa akrab sama bejo, bisa akrab sama ngatno, itu bisa akrab sama fulan-fulan. Kenapa? Karena itulah ternyata yang bisa mengakomodir hidup di dalam pertemanan, persahabatan yang dia cari di usia itu. Makanya jadilah orang tua sahabat bagi anak umur SMA, pendidik adab bagi umur SMP, dan teman bermain buat anak kita SD. Insya Allah dengan itu pertumbuhan akan bisa kita kontrol dan sama anak kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah juga sering marah-marah sama anak, gak bagus. Dan anak itu sebetulnya bapak marahin sampai Masya Allah habis ludah, habis sampai motong, ini mata melotot sampai gak balik, tetap itu perbuatannya gak balik. Mendingan antum lulus, kena alhamdulillah, nggak kena, nggak ada ketegangan. Tapi kalau antum marah, anak itu belum tentu hilang, tapi paniknya ya, malah mencari cara untuk melawan dengan cara melakukan lawan yang dilarang orang tuanya. Kamu jangan keluar, malah keluar. Kamu ini tiap hari nonton TV, malah nonton YouTube. Nah, sama. Mendingan deh kamu tanya aja baik-baik, apa sih manfaatnya kamu nonton TV? Yuk coba sampaikan. Itu aja, nanti dia dengan sendiri argumen. Contoh aja, ada anak kan biasa di SMP itu paling suka tengkar. Ya tapi tengkarnya gitu, ya saya sehari sembuh, yang nggak sembuh bapaknya sama ibunya. Iya, anaknya udah akor, mamanya nggak akor itu. Udah, saya ngelihat anak tengkar, saya panggil. Kenapa kamu tengkar tadi? Siapa yang tengkar? Saya, Pak. Kenapa tengkar? Habis dia nyolot ini. Ntar dulu ngomongnya satu-satu. Saya kalau begini nggak denger gitu kan gitu. Ngomong satu-satu. Nih gini. Udah, oke. Gini deh. Yang agak sedikit saya tangkap dia yang salah deh. Kamu kesini pengen banyak temen apa banyak musuh? Ayo. Kamu masuk ke sini pengen banyak temen apa banyak musuh? Udah itu aja udah nggak bisa jawab kok. Mau banyak musuh atau teman? Kalau banyak musuh saya musuhnya. Ayo, tengkar sekarang berani. Gitu. Ayo sekarang pakai jurus apa? Kalau mau banyak teman nih sekarang coba minta maaf atau maafin. Sampai kalau nggak akor saya suruh sholat di belakang saya sampai sembuh. Nah itu caranya. Sholat itu wajib. Mana ini anak ini? Belakang saya. Itu assalamualaikum aja nengok udah. Kadang-kadang salamnya nggak nyampe, itu kan gitu, masih kesel kayaknya. Tapi rata-rata cuma 2 kali 3 kali, kalau parah 2 kali 3 kali udah sembuh. Ya, ini cara mendamaikan. Jadi kita nggak usah kebukin, apalagi kita marah-marahin kata-katanya baik, nggak ada faedah dan rata-rata nggak dengar. Tapi kalau kita lembuti, kita tanya, argumentatif. Kenapa kamu melakukan itu? Kita hidupkan terus itu argumentasi dia. Dengan sendirinya kalau dia nganggap baik lanjut, kalau jelek berhenti. Itu metode kita di dalam pendekatan anak. Contoh aja, ada anak pernah melakukan kesalahan, buat barang 16. Dan nggak ada yang ngaku sekelas. Saya kumpulin subuh-subuh. Subhanallah, ngaku semua dengan sendirinya. Ada metode, kadang metode kita lembuti, kadang yang lebih parah lagi, akhirnya siapa yang nggak ngaku, insya Allah sholat subuh besok saya doain. Itu besok kan, saya tunggu isya nanti ya, mohon ngaku. Kalau enggak isya, subuh nanti kita doa bersama-sama.
Itu parah sekali itu. Udah, Isa udah, Pausan saya. udah, cara itu nggak usah kita ancam-ancam, kita gampar, kita nggak usah kita. Terus kita panggil, deh, kenapa kamu melakukan itu? Kita coaching, kita berikan satu penjelasan secara pribadi. Ada umum, ada pribadi. Dengan demikian kebiasaan-kebiasaan ini hilang dan dekat. Anak itu butuh sahabat, tidak butuh musuh kan? Ngapain kita jadi musuh anak? Jadilah teman anak. Itulah dan saya akhiri, ayah sebetulnya adalah posisi strategis dalam pendidikan. Cuman ayah tidak banyak hadir di dalam pendidikan. Cuma sok ngaku-ngaku ayah. Hanya sekedar karena punya anak. Ini seperti orang baru bisa makan bola, langsung ngaku pemain bola. Ayah hanya hadir ketika ingin mengasih uang. Itu seperti mesin ATM. Hanya datang ke anak ketika butuh uang. Dan ayah di antara kita statusnya hanya kotak. Kesibukannya tiap hari kotak, koran, televisi, komputer. Gitu. Kata orang Lombok, komputer kan gitu. Komputer, koran. Kalau ditanya, Pak, tolong dong bantuin mandiin anak. Enggak, sibuk baca koran. Alasannya. Pak, tolong dong anterin anak ke sekolah. Kalau enggak koran apa? Televisi, bolanya belum khatam. Kalau enggak komputer, lagi WA-an, lagi email, lagi main chatting sama si fulan-fulan. Kalau enggak canda anget. Ya, maaf, anak terus terang aja, barangkali ada. Itu. Dan barang-barang begini itu kadang-kadang bisa ada aja di mana aja, nggak pernah peduli negara dan manusia. Nah, kalau nggak begitu, komputer, koran, televisi, komputer. Sehingga banyak anak-anak yang yatim, ayahnya belum mati. Karena ada dan tidak ada ayah, sama saja. Bahkan lebih baik tidak punya ayah. Kadang-kadang sesekali recokin anak ingin meniti karir. Apa nggak hebatnya Imam Syafi'i? Nggak punya ayah, dibesarkan ibunya saja jadi imam, umur 9 tahun belum malahan udah hafal Quran. Kita punya ayah, nggak pernah hafal itu juz amma, juz 30, apalagi 30 juz. Padahal di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang ditonjolkan peran pendidikan itu ayah. Lihat surat Luqman, gak ada surat Aisyah. Luqman siapa? Menonjol karena pendidikannya. Yakub alaihissalam bagaimana mendidik anaknya. Nabi Ibrahim bagaimana doanya. Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku. Proses pendidikan sampai melahirkan Ismail yang siap untuk mengorbankan nyawa dan digorok untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Apa nggak hebat itu penanaman bintang? Anak siap kehilangan nyawa. Kalau anak-anak kita umur se-Ismail gitu mana ada? Kenapa pendidikan? Bahkan Ibnu Qayyim menyatakan hancurnya anak karena ayah. Ayah sering tidak ada kehadirannya di dalam tengah rumah tangga, pendidikan dan pengasuhan, tapi dengan enaknya mencabut nasabnya anak. Kalau sekarang dipanggil anak Abdullah bin siapa? Bin siapa? Ya ayahnya. Itu mandi dikasihkan ibunya, nyuapin dikasihkan ibunya, pendidikan dikasihkan ibunya, mengevaluasi pelajaran dikasihkan ibunya, giliran nasab dikasihkan bapaknya. Nah, zalim apa adil itu? Kok nggak ada yang jawab? Yang sebelah dong yang jawab. Itulah ayah. Mudah-mudahan masukan kita ini merubah mental, merubah pola kita menjadi ayah.
dan lebih hadir, lebih aktif, dan lebih produktif dalam pendidikan dan proses pendidikan kepada anak kita. Demikian, insya Allah waktu yang sudah cukup kita akhiri. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu dan nasihat yang diberikan oleh kita. Mudah-mudahan